dari 24 kasus motor GD atau Moge yang ditahan oleh Polres Bukit Tinggi beberapa waktu lalu, ternyata 5 diantaranya tidak memiliki surat resmi atau dokumen yang sah alias bodong. Untuk selanjutnya, dari 5 kendaraan Moge yang diketahui tidak memiliki dokumen resmi itu, perkaranya dilimpahkan ke Ditjen BA dan Cukai, kata Kombes Joko Sudono, Direktur Krimsus Polda Sumbar, dalam jumpa pers yang dilaksanakan hari ini, Selasa, tanggal 23 Desember 2020. Sedangkan 6 unit Moge lainnya akan dikembalikan ke pemilik karena Moge dalam proses pemeriksaan memiliki izin serta dokumen sah dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, Direktur Krimsus Polda Sumbar, Kombes Joko Sudono, dan Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu, maksud saya hari Selasa ya, Selasa 22 Desember 2020, juga dihadiri beberapa anggota TNI, diantaranya Kolonel Wisnu yang mewakili Danrem. Untuk 6 Moge yang akan dikembalikan karena memiliki dokumen lengkap, sementara 1 unit tidak memiliki dokumen, dikarenakan melanggar undang-undang lalu lintas, dilimpahkan ke Ditlantas, ucapnya. Sedangkan terhadap 12 unit lainnya masih dilakukan penyelidikan oleh Dirreskrimsus Polda Sumbar. Hal itu setelah dilakukan identifikasi dan pengembangan pengecekan data elektronik registrasi and identification atau ERI, bekerja sama dengan BA dan Cukai. Diketahui terjadinya tindak pidana berawal dari rombongan hoax Moge yang melintasi Jalan Bukit Tinggi pada tanggal 31 Oktober lalu. Terjadi insiden penyenggolan serta pemukulan pengendara Moge pada 2 anggota TNI Bukit Tinggi, di mana kasusnya saat ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Bukit Tinggi. Setelah melalui proses hukum di Polres Bukit Tinggi, sehingga ditahannya beberapa orang anggota Moge, kasus berlanjut pemeriksaan terhadap surat kelengkapan kendaraan Moge tersebut. Dalam jumpa pers ini memang terlihat ya, Kabid Humas, Dirkrimsus, dan perwakilan dari Korem 03 Wirapraja. Menurut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu, terdapat beberapa kendaraan tanpa memiliki proses impor yang sah, sehingga tidak memiliki surat bukti kepemilikan. Dikatakan pasal yang dikenakan yaitu pasal 263 KUHP dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Di pasal 123 pidana dan pasal lainnya. Nah, dalam jumpa pers itu terlihat para wartawan mempertanyakan tentang bagaimana proses selanjutnya, terutama terhadap kendaraan Moge yang bodong itu. Sementara dari wartawan mempertanyakan kenapa begitu lambat gitu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, padahal kasusnya cukup lama. Begitu juga dengan pertanyaan para wartawan lainnya yang mengarah bagaimana proses nanti terhadap Moge yang memiliki surat-surat ini. Apakah dikembalikan
kepada pemiliknya ataupun melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jumpa pers mengenai moge ini dilakukan di halaman di Samapta Polda Sumbar. Artinya pertemuan dengan para wartawan ini tidak dilakukan di ruangan, namun di halaman. Acara jumpa pers ini cukup mendapat perhatian dari para anggota yang berada di lingkungan Mapolda Sumbar karena dilakukan di halaman depan, sehingga semua orang bisa menyaksikan. Apalagi saat itu cuaca memang panas. Namun demikian, Kabid Humas, Direktur Narkoba, dan anggota Korem tetap melayani pertanyaan para wartawan dengan ramah dan sopan sesuai dengan keterangan sebagaimana mestinya. Nah, ini nampak Dir Krimsus Polda Sumbar yang baru, yaitu AKBP Sadono, menjawab pertanyaan wartawan dalam acara jumpa pers tersebut. Sementara jajaran Korem hanya hadir pada saat itu dalam arti tidak memberikan keterangan. Hanya yang terlihat menyampaikan pendapat itu Kabid Humas dan Direktur Krimsus. Nah, ini dia setelah acara jumpa pers dilanjutkan dengan pemantauan terhadap moge tersebut yang saat ini dipajang di Polda Sumbar. Menurut Kombes Satake Bayu, diperkirakan satu moge harganya hampir 1 M. Artinya tidak semua kalangan yang bisa mendapatkan mobil gede ini. Ini adalah seusai acara jumpa pers. Pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti yang dipajang di Polda Sumbar. Sebelumnya, moge-moge ini ditahan di Polres Bukit Tinggi. Namun karena pemeriksaannya mengarah kepada kendaraan bodong, maka pihak kepolisian segera menghubungi pihak Bea dan Cukai untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan bagi kendaraan lain yang cukup surat-suratnya cukup ditilang saja.